Mbak, betul kok pangeran itu terus dari rasa ini kita percaya dengan takdir ya langsung malih. Kenapa kalau kita sudah percaya dengan takdir kita harus sholat? Kan sholat itu jalan untuk mencapai kita biar masuk surga kan itu nek cara agama ya. Atau kita bekerja itu biar kaya. Kan inti ngoten. Lah padahal ya neraka swarga bejo cilaka niku pun klebet ya takdir niku. Nah, memang takdir itu bisa dipercaya seperti itu ya wis ora usah nyambut gawe, ora usah salat, ya ora usah zikir. Ya berbuat ya saenake nek sesuai dengan takdir itu dirubah dhewe takdire. Tapi siang Pak Tarno Rahayu. nggih siang Rahayu. Ini kula kalih sak konco badhe napa lajengaken ini Pak bahas masalah kerezekian. Kadang muncul pertanyaan ngeten. Nek misalnya rezeki iki wis ditentukan, wis diatur, kenging nopo kok kula jenengan sedaya niki tasih diangkat nyambut gawe. Dipun Pak Tarno. Pun spesial Rahayu sedaya Pak Raso. Kalau hidup ngaji rasa tentu dike mawon sedaya. Pun nanti maksuli pertanyaan itu harus sejatosipun menungso menika sudah berpikir secara dewasa meskipun tanpa berpikir dewasa yang mereka terpaku kalian tembung atau sebutan tentang yang nopo merezeki ini pun disiapkan tapi yang dulu tidak mel kadang tanpa manggil sing model ngoten itu tiang itu kadose itu dikat. Artinya harus budi bahwa tiang yang sampun pertados kala itu sani takdir. Kadang-kadang tiang itu untuk memutus mata rantai utawi cara berpikir pendek. Kadang-kadang tiang itu terpaku dengan kata-kata takdir niku. Panjenenganipun takdir menika laras wontenipun. Nanging takdir menika sudah dibangun kalian ikhtiar. Jadi pertanyaan mengenai pertanyaan kenapa kalau takdir itu sudah ditentukan kok kita harus bekerja? Di sami mawon jawaban. Kalau memang takdir itu betul adanya dan takdir itu adalah sudah hukum yang paten atau pasti. Contohnya yang itu ditakdir neraka kalau di swarga. Kalau memang sudah percaya kalian takdir, kenapa kita harus sholat? Kan itu. Kalau sudah percaya dengan takdir, kenapa kita harus berbuat baik? Jadi artinya takdir atau ketentuan Tuhan itu sesuai kalian perbuatan atau perilaku atau pekerjaan seseorang atau makhluk itu piyambak. Jadi awak itu sampun dawuh tapi Gusti menika sampun paring pepenget dhateng kula panjenengan sami. Sak temene pangeran niku ora bakal ngerubah nasibe kawula niku wau, kejaba kawula niku purun ngerubah piyambak. Terus tiyang niku menawi percados kalian tembung takdir niku. Akhiripun nggih ngaten iki, dikala bekerja hanya mendapatkan sedikit, ya sampun pun niku takdir. Dikala kita mencari rezeki yang sedapatnya itu, ya percaya niku kuasane pangeran. Akhirnya tidak mau berbuat yang lebih banyak, tidak mau melangkah untuk mendapatkan yang lebih banyak, sehingga setiap kemauan itu melayani mengkaitan takdir. Nah saat ini tiang-tiang sing kedogma kalian takdir nopo begini. Ibaratnya tiang melampah ini berjalan di tempat tanggone wis iso tuku mobil dia sepeda motor mawon gitu, sepeda motor sing second sing paling elek. Nah, kira-kira pertanyaan dia takdir pangeran sakmene.
Pancen wis digarisongi. Harus garis nongnya kan garis itu bukan itu yang dimaksud takdir atau garis itu adalah hidup dan mati itu takdir, tapi di dalam perjalanan hidup dan mati kita harus berusaha. Tanpa berusaha nggak bisa memuliakan hidupnya di dunia atau dirinya itu sendiri. Makanya jangan menyalahkan Tuhan, aja nyalahkan pangeran. Jadi manusia itu sebenarnya dia harus Ini untuk menentukan takdir itu nasib atau nasib itu tiangnya piyambak. Betul kok pangeran itu terus jadi alasan kita percaya dengan takdir ya wangsul malih. Kenapa kalau kita sudah percaya dengan takdir kita harus sholat? Kan sholat itu jalan untuk mencapai kita biar masuk surga kan ngoten nek cara agama ya. Atau kita bekerja itu biar kaya. Kan inti ngoten. Lah padahal ya neraka swarga bejo cilaka niku pun klebet ya takdir niku. Nah, memang takdir itu bisa dipercaya seperti itu. Ya wis ora rasa nyambut gawe, rasa sholat, ya rasa zikir. Ya berbuat ya saenake nek sesuai dengan takdir itu dirubah dhewe takdir. Tapi nyatanya itu seperti tanpa kita merubah, tanpa kita berusaha, takdir itu tidak akan berubah. Nah, ini gampangannya malih dengan adanya takdir. Ya, wes aku percaya takdir. Nanggo nyebrang neratan sing posisi kendaraan kata. Kalau tiang itu percaya kalau takdir, memang takdir itu tabrak motor, tidak tabrak motor. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Hati-hati orang karena selamat apa meneh jarak. Nah, dia menentukan takdir, nasib, jodoh seseorang itu manusianya ya manusia sendiri. Nah, memang takdir atau nasib seseorang itu sudah ditentukan. Nah, jajal sih gila-gila bojo menjuru kamar aja metu. Aja takok wong, aja kenal karo kanca, aja kenal wong wedok jajal kira-kira jodoh niku teko dhewe napa terus pundi. Maksudnya niku riyen telat ini kayak usia berapa ya? Usia 28 atau 29 tahun nonton Pak. Iya. Kan juga kalau dulu iya gitu suara mulai cewek-cewek gitu. Akhirnya kalau suka nih lagu Pak. Iya. Lagu ini ku lagu Naf. Akhirnya ku menemukanmu. Niku kalau kalian bayangkan seolah-olah yang baik sampun terpelaminan. Ya ada gandengan terpundi-pundi ngoten Pak. Jarak 3 bulan jangan nggak salah. 3 bulan. 3 bulan ya. Jarak 3 bulan langsung nikah loh Pak saya itu. Nah, itulah salah satu bukti. Jadi nek niku mengharapkan dari takdir, mungkin sampai saat ini ya nikah. Tapi kan dengan usaha sudah galet yang sanes, walaupun lewat lagu, tapi dengan lewat lagu nanti jangan-angan. Jadi yang menghasilkan tiang niku nopo sing sesuai tentang angen-angennya tiang. Ngoten ya Pak. Iya, jadi angen-angen ya. Jadi jangan pernah kita itu membohongi dengan angan-angan. Mempunyai keinginan kok lemah, ya ora tercapai. Makanya saat ini pikiran itu harus memikirkan yang positif. Ya, walaupun jalan ini dereng tentu, tapi cobalah angan-angan yang benar. Bahwa besok saya bekerja ini akan mendapatkan ini dan akan berhasil. Aja kok orang melangkah wis dodolan kok dodol ngene nara payu. Kok budar ini nara ketemu ya, akhirnya ketemu ya ora payu tenan. Jadi gini Pak, ini menarik. Selain masih itu kan satunya lagi itu sudah meninggal ya. Sama Pak. Itu kan pulau kan kontrentang celak nih. Dia akhirnya nikah selisih 2 hari kan atau 2 hari? 2 hari. Selisih 2 hari. Jadi luar biasa kekuatan pikiran pikiran kita dan otak kita itu sendiri. Nah, otak adalah tajali Tuhan. Tajali itu adalah gambar pengemper Tuhan. Jadi barang siapa yang memakai kekuatan otak, baik itu positif maupun negatif, semuanya nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Jadi sampai ada kata rezeki tidak akan keliru dengan rezeki orang lain itu sesuai dengan rencana dan pemikiran kita sendiri. Fokus. Sebabnya riyen Pak, kulo kan nate pengen sangat kulo niki terus apa ibaratnya
salah satu pendamping di Kementerian Sosial. Iya. Ini kon akhirnya belum cep malah begini pikiran. Iya. Sok yang mesti ono dalan. Sebab ini caranya. Yakin aku tuh loh, padahal gitu dan gak ada kenalan terpundi-pundi. Iya, akhirnya ya terbukti Pak. Nah, menurut kapitayan Jawi sing dosane dosa woro, ya itulah letaknya takdir. Ya. Dosa woro niku saking tembung 10 unsur kejadian manusia, ya, saking bapak sekawan. Ya, termasuk ulu, kulit, daging lan balung. Ya, saking ibu otak, sumsum, jeruan, hati, otak, sumsum, jeruan, hati, jantung lan mesin pun getih saking ibu ya. Nah, yang pertama saking ibu adalah otak. Otak adalah kesucian atau kejernihan atau yang dinamakan Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya barang siapa sing pun kedukma otake dengan hal-hal yang tidak istilahnya tidak atau logis, ya. Dengan hanya di dogma kalian tulisan, dengan di dogma dengan sebutan, maka dia juga akan berjalannya di situ-situ saja. Gak mungkin dia akan bisa mencerahkan hidupnya sendiri. Nah, kamu kok udah tenggalan dunia itu sing dimaksud dari polifah niku mboten kok mengelola alam yang kasat mata ini mboten. Niku termasuk, tapi diantaranya yang harus dikelola adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memakmurkan atau memuliakan diri kita sendiri? Nah, untuk memuliakan diri kita sendiri adalah pancaran dari otak yang positif diimbangi dengan perilaku, dan setelah perilaku itu mendapatkan kembalinya juga ke diri kita sendiri. Maka lek tiyang Jawi sing saged nyuwarga mulya, mulane mulyane aja satmu itulah surga.